Pendengar masih di program satu Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan membahas tentang radikalisme. Ada narasumber kami yang sudah bergabung pada hari ini. Ada Bapak Yuli Ramadhani SH, jabatan sebagai JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda. Kemudian yang kedua ada Dianor SHMH, jabatan JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda. Dan yang ketiga ada Tulus Akhir Cahyadi SH, jabatan JFT Penyuluh Hukum Ahli Pratama. Dan pendengar, nanti kami akan ajak bergabung di 0811 5111410 dan di 051132515562. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini kita membahas radikalisme nih, karena memang ini mulai mencuat lagi di permukaan ya, apalagi di Indonesia nih. Karena ada beberapa kasus yang terjadi di sini. Mungkin salah satunya bisa dijelaskan dulu, radikalisme ini apa? Iya, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi pada pendengar RRI Banjarmasin ya. Jadi memang radikalisme ini bukan hal yang baru ya sebelumnya. Betul. Di Indonesia. Sejak zaman dulu ya. Kalau dulu kan ada gerakan DITII ya. Kemudian ada gerakan-gerakan yang lain sampai kemudian kayak teror bom gitu, kayak teror bom Bali, kemudian Hotel JW Marriott dulu. Nah, sebenarnya radikalisme ini kalau ditinjau dari segi bahasa itu dari bahasa Latin ya, artinya radix, yang artinya itu akar, berakar. Kalau di dalam bahasa Inggris itu radikal, artinya ekstrim atau menyeluruh atau fanatik. Jadi radikalisme ini sebenarnya sesuatu hal yang biasa sebenarnya kan. Kalau di dunia musik tuh ada juga yang radikal ya, betul. Kayak penganut rock fanatik, dangdut fanatik, seperti itu. Nah, kemudian di dunia olahraga juga ada supporter garis keras bahasanya. Kalau di Inggris itu ada hooligan, atau di Jerman, di Italia itu ada ultras, seperti itu. Kalau di Indonesia ada apa Pak? Ada tribun Inggris. Iya, nah itu. Nah, sebenarnya biasa kan. Kalau kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Nah itu, atau dengan kata lain itu adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Sebenarnya lebih mengarah ke politik kan? Artinya ada pandangan tertentu. Jadi itu suatu gejala yang umum, motifnya beragam. Jadi baik itu motif sosial, budaya maupun agama. Nah, tapi bisa dilihat tanda-tandanya itu, tindakannya itu adalah keras, ekstrim dan anarkis. Nah itu yang menjadikan radikalisme ini pengertian menjadi negatif seperti itu. Seperti itu Mas, kira-kira. Jadi itu sudah diartikan ya oleh Mohon maaf, Bapak siapa? Yuli, Pak Yuli ya. Pak Yuli yang pakai masker hijau, Pak Tulus sama Dianor. Pak Dianor ya. Pak Yuli, Pak Tulus, Pak Dianor. Bukan Tulus yang penyanyi jazz itu ya. Mirip Oke, sama penyanyi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuli ini tentang apa itu radikalisme. Tapi kalau ciri-ciri radikalisme sendiri, Bapak yang menurut BNPT seperti apa nih? Mungkin Pak Tulus nih bisa menjelaskan. Oke, siap. Jadi menurut BNPT bahwa ciri-ciri yang melekat pada sebuah gerakan yang cenderung radikalisme itu biasanya melahirkan tindak teror. Ya, ciri-cirinya itu intoleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Artinya selalu mengedepankan pendapat dia sendiri tanpa memikirkan artinya pendapat orang lain. Kedua, fanatik, selalu merasa benar sendiri dan yang lain salah. Artinya apa yang dikeluarkan pendapatnya itu merasa benar, yang pendapat orang lain tidak. Ketiga itu eksklusif, tertutup dan mengambil jarak dengan yang bukan kelompoknya. Nah, yang keempat yaitu revolusioner, cenderung menggunakan tindak kekerasan untuk mencapai tujuan. Artinya kekerasan yang harusnya tidak dilarang di negara kita ya cenderung dia melakukan dengan kekerasan. Tapi kenapa Pak di setiap kali ada tindakan radikalisme selalu dihubung-hubungkan dengan agama gitu? Salah satu agama mungkin gitu yang lebih spesifiknya. Kalau silakan Pak Dianor. Jadi radikalisme itu sebenarnya bukan suatu gerakan yang mengarah ke agama, tapi radikal itu lebih ke arah ke politik sebenarnya.
Jadi kalau dilihat dari radikalisme itu suatu ideologi, gagasan atau paham yang ingin melakukan perubahan dengan cara yang ekstrim. Jadi intinya sikapnya berlebihan dan tindakannya sering menganukan kekerasan, lebih dominan ke arah kekerasan. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa radikalisme itu merupakan embrio lahirnya sebuah terorisme. Jadi embrionya itu ya radikal ini tadi. Jadi kelompok radikal ini umumnya menginginkan perubahan tersebut dengan tempo yang singkat, secara drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku yang ada di masyarakat. Jadi mereka bertentangan dengan normalnya sosial yang ada di masyarakat itu. Mereka selalu bertentangan dengan itu. Jadi radikalisme ini sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan tindakan dengan cara apapun yang mereka inginkan gitu. Jadi meneror, termasuk diantaranya meneror dengan pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi bukan peribahasa tapi ada anehnya. Jadi tidak ada terorisme tanpa radikalisme. Dan bibit radikal adalah intoleransi. Seperti yang dijelaskan bahwa salah satu ciri dari ini tadi kan intoleransinya itu. Meskipun begitu, tidak semua intoleransi berujung pada radikalisme. Dan radikalisme sendiri tidak selalu berbentuk dengan teroris. Tapi kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak sih, karena ini juga menjadi banyak pertanyaan masyarakat Indonesia yang sudah mulai paham dengan berteknologi gitu. Apalagi baru-baru ini terjadi kasus ya penusukan Syekh Ali Jaber, di mana kenapa katanya pada saat yang melakukan agama lain ini selalu selalu dikatakan bahwa itu adalah orang gila, tapi pada saat satu agama yang melakukan itu dianggap sebagai teroris. Iya, jadi ini karena sebenarnya bukan mengeneralisir ya, artinya ada oknum-oknum tertentu yang membawa agama seperti itu ke dalam tindakan-tindakan radikal ini. Akhirnya itu menjadi suatu pendapat umum dikaitkan selalu dengan agama kan? Nah, kayak menurut Mas Dianur tadi bahwa sebenarnya radikalisme adalah paham politik sebenarnya. Cuma kan kita tahu berbeda pandangan politik saja itu biasa gitu kan. Tapi kalau dibumbui dengan perbedaan agama, suku atau apa, itu ibarat gas itu cepat menyambar. Cepat menyambar. Jadi kalau cuma isu politik saya itu kurang seksi, tapi kalau dibalut dengan agama, wah itu sudah sensitif kurang banget. Berasa gitu ya. Baru berasa gitu kan. Nah, itu karena gara-gara oknum saja akhirnya itu tadi. Akhirnya kayak agama Islam ya, kalau di sini dalam hal ini tercoreng karena cuma satu perkara saja, artinya wah Islam radikal. Padahal di agama lain juga ada seperti radikalisme itu. Bahkan kejadian di Selandia Baru kan penembakan jemaah sholat Jumat, itu kan bukan orang Islam. Nah itu yang memang terinspirasi dari game online ya. Betul. Nah itu kan di negara lain juga, di Perancis juga ada seperti itu kejadian dengan mengatasnamakan agama tertentu dan bukan Islam. Nah cuma karena di Indonesia lebih sensitif itu kalau dikaitkan dengan masalah agama. Nah, itu yang terjadi menurut kita. Jadi ini memang sangat riskan sekali ya kalau di Indonesia selalu seperti itu. Kenapa Pak? Betul. Ya karena apa ya? Mohon maaf, ini karena adanya ya Pak, salah satu faktornya karena pemahaman agama yang setengah-setengah. Artinya menuntut ilmu agama itu tidak sampai selesai. Artinya cuman ibaratnya berguru itu cuma pada satu guru saja, tidak kepada guru lain. Akhirnya beda pemahaman sedikit. Kalau dibawa ke radikal ini, akhirnya berbeda dengan dia itu dianggap sedikit-sedikit mohon maaf mengkafirkan orang seperti itu kan akhirnya. Nah itu yang terjadi karena kemudian ada faktor ekonomi juga. Karena ada faktor kesulitan ekonomi, ada pihak-pihak yang menjanjikan kesejahteraan atau menjanjikan sesuatu. Nah seperti kasus bom katanya bom jihad gitu ya, padahal jihad yang salah sebenarnya. Nah, itu kan dijanjikan, berarti pengantin kan istilahnya, dijanjikan surga. Itu. Tapi mana ada surga dengan bunuh diri Pak? Nah betul. Nah itu kan akhirnya ada karena pemahaman agama yang setengah-setengah tadi. Nah kemudian faktor ekonomi, kemudian ada faktor politik. Itu tadi berbeda pandangan politik. Kemudian ada faktor sosial juga, faktor psikologis juga. Mungkin ada dendam di masa lalu seperti itu. Jadi kemudian faktor pendidikan juga. Nah ini yang sangat ini ya. Makanya
radikalisme ini katanya ya dari beberapa literatur yang saya baca itu lebih menyasar kepada kalangan pondok pesantren. Karena di situ melalui agama tadi, kedok agama tadi sebenarnya lebih mudah menyusupi daripada lewat ajaran-ajaran yang lain seperti itu. Makanya sekarang kan zaman media sosial gitu ya, kita gak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar kan. Berita hoax atau itu berita beneran, kita nggak tahu kalau kita nggak cek dan dicek. Betul. Nah, kalau kita cuma satu saja kita ikuti, tidak mencek ke tempat lain, ya kita bisa termakan bahwa itu berita bohong kan, ya, seperti itu. Nah, itu yang membuat di tempat kita ini cepat menyebar paham-paham seperti itu. Yang tadi faktor politik nih Pak, apalagi sekarang udah mau menjelang nih. Seperti apa nih yang sudah dilakukan untuk pencegahan radikalisme sendiri Pak? Pak Dianar mungkin bisa menjawabkan. Ya, jadi memang rawan ya. Ini masa-masa yang rawan kan, pilkada ya. Betul. Jadi kadang ya mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita kan, karena masyarakat kita sudah trauma lah, sudah paham masalah seperti itu. Kita tidak ingin ada hal-hal yang sedikit memecah belah kan. Jadi memang paham-paham pilkada ini memang merupakan saat-saat yang genting, rawan gitu ya. Jadi memang yang makanya itu penting kita menyaring berita-berita di media sosial. Itu langkah awal yang biasa, karena masyarakat kita kan dengan media sosial ini ya kebablasan biasanya kan. Berita, ada satu berita kan itu langsung ditelan mentah-mentah, langsung dibagikan ke grup WA seperti itu, padahal belum tentu kebenarannya kan. Nah, jadi kita memang harus bisa menelaah, menyaring gitu berita-berita yang masuk. Ya banyak sih tindakan-tindakan yang harus dilakukan ya. Yang penting kalau mencegah radikalisme ini ya kita harus menanamkan rasa nasionalisme ya. Kemudian menanamkan sikap toleran. Jadi menghargai pendapat orang lain itu yang perlu kita lakukan. Ada yang mau menambahkan mungkin Pak Tulus? Karena kita juga gak mau nih kejadian yang sudah pernah terjadi di Banjarmasin pada tahun 97 gitu terulang lagi di sini Jumat Kelabu. Yang penting sebenarnya ada 3 tindakan radikal itu yang radikalisme itu yang sering terjadi. Jadi yang pertama itu berupa ujaran kebencian, hoax ya, yang sekarang lagi gencar-gencarnya harus kita perangi. Ya, yang selalu menganggap orang lain berbeda, yang menganggap orang lain berbeda harus dilawan dan disalahkan oleh yang ini hoax tadi. Jadi yang keduanya itu jihad teroris atau jihad yang salah dan biasanya berisi aksi-aksi kayak pembunuhan, baik penggunaan bunuh diri atau bom yang ditaruh di mana gitu kan. Terus yang ketiga mempengaruhi, ini yang lebih apa ya gitu, mempengaruhi kaum muda atau kalangan milenial dengan paham-paham radikal. Jadi ujaran kebencian tadi berupa hoax yang seperti Mas bilang tadi maupun berita bohong dan fitnah saat ini memang sudah banyak ditangani dan ditertibkan. Salah satunya melalui jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Salah satunya undang-undang ITE ya. Begitu juga dengan penyelesaian kasus radikalisme seperti aksi pembunuhan atau bom lainnya, itu sudah ditindak lah oleh ini kan. Terus yang ketiga itu terkait dengan yang mempengaruhi kaum muda dan kalangan milenial tadi, itu pencegahannya mungkin bisa dilakukan dengan cara sosialisasi, lebih banyak sosialisasi seperti yang kita lakukan saat ini, terus diskusi, terus pendidikan melalui jalur kurikulum yang memberikan pemahaman dan gimana sih efek dari radikalisme tadi, mungkin seperti itu yang lebih. Tapi bagaimana Pak penyebarannya sendiri gitu, karena di era teknologi yang sudah semakin canggih, kita juga tahu bahwa internet pun juga sudah masuk sampai ke pedesaan, bahkan ini mungkin dijadikan sasaran empuk nih bagi orang-orang yang berada atau menjadi dalang di balik radikalisme ini sendiri Pak. Iya, memang ya seperti saya bilang sebelumnya tadi ya, melalui media sosial ini merupakan sarana yang sangat gampang, karena kita tidak perlu hadir secara langsung kan di ruang virtual ini. Jadi dari tempat mana saja kita bisa bikin sesuatu narasi, suatu berita yang biasanya itu narasi lembut gitu ya, membujuk gitu ya, kemudian menyasar kepada orang-orang yang sudah terlampau kecewa dengan pemerintah umpamanya, atau dengan sistem yang ada sekarang. Jadi dan kebetulan mungkin itu sama
sepandangan mereka akan, jadi terkumpullah mereka ini menjadi suatu komunitas. Karena itu tadi ya, kita tidak bisa, kalau kita tidak pintar menyaring berita tadi kan, kan gampang saja dengan suatu narasi ditambahi embel-embel sumbernya gitu ya. Mohon maaf, misalnya dari CNN Indonesia, padahal kalau kita cross check di CNN itu nggak ada beritanya seperti itu. Nah, akhirnya dengan seperti itu kan mereka menjadi seolah-olah berita itu benar, dan kemudian disebar-sebarkan, akhirnya dianggap sebagai suatu pembenaran kan, seperti itu. Biasanya berita yang suatu kebohongan apabila terus-menerus disuarakan dianggap menjadi suatu yang benar, seperti itu. Nah, itu memang artinya rawan. Nah, yang rawan ini adalah generasi milenial seperti kita lah, masih muda. Ya kan, generasi muda yang sekarang, karena generasi muda ini masih dalam tahapan pencarian jati diri istilahnya. Nah, itu yang kadang masuk cepat masuk kita ini, yang kalau kita ini, makanya kita terus pintar-pintar memanfaatkan teknologi informasi ini, ya, dengan media sosial. Jadi kita harus ya sering-sering cek jangan langsung satu berita kita anggap benar. Jadi kita harus cek lagi ke media yang lain, sumber yang lain. Kita harus selalu seperti itu, harus waspada. Tapi apakah ada tindakan preventif nih Pak yang dilakukan pada saat berita-berita hoax ini atau tentang radikal ini tersebar gitu? Apalagi biasanya menyebarkan, mohon maaf gitu, para anak-anak muda yang dia tidak punya literasi yang bagus untuk mengetahui berita itu benar atau tidaknya, hanya melihat dari judulnya yang sensasional terus kemudian dibagikan gitu. Betul ya, betul Mas. Jadi kita memang kita akui ya, kita kadang masyarakat kita memang tidak semua ya, tidak semua. Artinya memang banyak kalangan yang lebih rentan, ya ibu-ibu, kalangan orang-orang tua ya, kalau yang mungkin baru saja kenal dengan namanya media sosial. Kadang lihat di judulnya saja itu sudah percaya, belum melihat isi berita. Betul. Nah, kadang lihat berita itu dengan judul, dengan isi berita itu kadang nggak sesuai ya. Itu kadang sering dongkol juga. Ya, betul. Karena lebih ibaratnya clickbait aja ya, mencari aja, umpan saja supaya orang buka platformnya itu kan. Tapi sebenarnya isinya malah tidak sesuai dengan judul, atau bahkan dengan foto-foto yang sangat jauh dengan konteks, dilebih-lebihkan istilahnya. Jadi memang harus itu tadi, kita harus sebagai generasi muda ya, kita memang harus bisa ya menanamkan jiwa nasionalisme tadi, penting, kemudian memperkaya wawasan kita, baik itu masalah agama, pengetahuan umum. Jadi kita harus lebih terbuka dan toleran. Nah, kemudian kita harus juga bisa membentengi keyakinan diri kita dengan selalu waspada terhadap provokasi. Nah, jadi ada kelompok radikalisme ini, mereka punya pola ya, baik itu secara langsung maupun melalui dunia maya tadi. Jadi bahasanya itu halus, mereka ini mencari orang-orang yang sepaham dengan mereka, dengan bujuk rayu itu, dengan janji-janji seperti tadi kan. Kemudian kita harus juga membangun jejaring. Jadi kita harus minta-minta mencari jejaring. Jadi kita kalau dapat informasi di daerah sini terjadi, kita kalau punya jejaring di tempat tersebut, ya kita harus cross check ke sana. Jadi tidak langsung percaya, tidak langsung membroadcast, sebenarnya menyiarkan atau menyebarluaskan. Nah, ini harus cross check dulu sebelum kita sebarluaskan sesuatu berita hoax tadi. Nah, ini kan Pak, apalagi kalau misalnya terjadi misalnya aksi demo atau aksi-aksi yang kekerasan lainnya gitu. Kadang kan ini disusupi nih Pak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau mungkin orang-orang yang boleh dibilang bayaran nih Pak untuk memperkeruh suasana nih. Ini seperti apa nih Pak melihatnya di Indonesia? Ini kan sering sekali terjadi nih Pak. Betul, memang itu agak sulit ya kita kalau kita melihatnya seperti itu, karena kita susupan itu ya, kita agak sulit kita mengidentifikasi seperti itu kan. Karena ya makanya kita kalau sih bisa mungkin sih menghindari hal-hal seperti itu kan. Kalau demo, kalau memang nggak terlalu ini ya, biasanya kan ada mahasiswa gitu kan ya, atau kawan-kawan di LSM apa ya, kita harus bisa mengidentifikasi lah kelompok kita sendiri. Ini kembali lagi ke faktor ekonomi Pak ya. Nah, pada saat orang memerlukan duit terus kemudian diembel-embeli, betul, jadi huru-hara ini duitnya 100.000 atau berapa ratus ribu gitu. Tidak sebanding kan apa yang kita terima dengan efek negatif yang bakal
ditimbulkan kan. Kalau dari merusak bahkan bukan cuman kita bisa terjerat hukum kan. Kan cuman 50.000 dapat itu cuman nasi bungkus seperti itu kan tidak sesuai dengan dampaknya gitu. Nah, yang berpengaruh Pak, yang berperan dalam melindungi anak muda nih Pak, supaya aksi radikalisme ini bisa ditangkal atau dicegah seperti apa nih Pak? Siapa saja yang harusnya berperan Pak? Kalau kita yang harusnya berperan adalah keluarga. Artinya di keluarga dulu kan harusnya bagaimana kita supaya memberikan masukan, memberikan arahan kepada anak yang artinya sudah zaman milenial itu kan artinya banyak masukan dari luar hal yang negatif. Jadi melalui peran pendidikan ya, yang pertama nanti melalui peran lembaga pendidikan, guru dan kurikulum dalam memperkuat wawasan kebangsaan, sikap modern dan toleran pada generasi muda. Pendidikan merupakan salah satu untuk mencapai kesuksesan generasi yang gemilang. Jadi bahwa pendidikan itulah yang artinya membentengi anak itu dari hal sifat atau sikap moral yang kurang baik. Yang kedua itu keluarga melalui peran orang tua menanamkan cinta kasih sayang kepada sesama manusia. Artinya kita menanamkan kepada anak bahwa kita itu sesama manusia itu harus saling berkasih sayang, bukan artinya menanamkan sesuatu artinya kekerasan. Kekerasan artinya menimbulkan yang artinya arahnya ke radikalisme. Artinya memberikan pekerti yang kukuh dan cermin dalam keseluruhan sikap perilaku sehari-hari. Untuk selanjutnya memberikan corak yang bagi pembentukan watak bangsa. Yang ketiga itu komunitas. Komunitas melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif sebagai terciptanya budaya perdamaian di kalangan generasi muda. Artinya komunitas itu bersikap artinya menjadikan bahwa anak muda itu adalah lebih baik ke depannya untuk di dalam melakukan kegiatan-kegiatan artinya kemasyarakatan itu. Berarti dalam 3 poin ini yang paling penting adalah peran keluarga ya. Iya. Karena banyak sekali yang biasanya kasus-kasus radikalisme yang terjadi ini anak-anak yang broken home di dalam rumahnya ya, akhirnya meluapkan kekesalan dirinya di luar kan, di jalanan seperti itu. Mereka mencari apa yang tidak mereka temukan di dalam keluarga, seperti itu mereka mencari di luar. Ya, itu yang gampang disusupi sebenarnya. Baik, kita break dulu Bapak, nanti setelah ini kita akan terima telepon di 410 dan 562. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Inspirasi. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 5 ya, tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ya karena radikalisme ini sangat erat dengan terorisme, maka memang masuk ke dalam definisi terorisme tadi ya. Artinya itu adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massa, dana, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Jadi memang jadi radikalisme ini memang masuk ke semua lini kan, masuk ke semua lini. Jadi mereka memang cukup mempengaruhi masyarakat Indonesia meskipun jumlahnya tidak banyak gitu ya. Hal demikian ya memang harus segera kita antisipasi dan dicegah agar tidak cepat menyebar luas. Seperti penyakit kan lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu kan istilahnya. Oke, baik pendengar, silakan yang ingin bergabung di 0811511110 dan di 051132515562. Dua line telepon kami sudah dikosongkan. Oke. Sudah dikosongkan pendengar, silakan yang ingin bergabung di 0811511110 dan di 051132515562. Kita membahas masalah radikalisme. Ada Pak Yuli, Pak Dianor, dan juga Pak Tulus di sini. Mungkin Anda ingin bertanya dengan siapa, pendengar silakan saja. Ini menyangkut radikalisme yang terjadi di Indonesia. Dan kita mungkin sambil jalan nih Pak, seperti penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 nih tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjadi undang-undang, seperti apa nih Pak?
Silakan mungkin Pak Diano. Jadi di situ ada tiga yang menjadi poin utama dari tadi. Pertama adalah kesiapsiagaan nasional. Yang kedua itu adalah kontra radikalisasi, dan yang ketiganya adalah deradikalisasi. Jadi kesiapsiagaan nasional tadi merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme. Baik Bapak, mohon maaf sebentar, mungkin ditahan dulu, ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Abah Rama di Banjarmasin. Silakan Abah Rama. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Selamat pagi Abah Rama. Iya Jay, sangat menarik nih ya masalah radikalisme gitu ya. Jadi gini Pak, memang radikalisme ini maksudnya jangan mengambang gitu. Dan berarti kan ada konotasi yang jelas. Selama ini kan kita nih konotasinya jelek gitu. Nah, tahu gitu waktu kita merdeka dari Belanda dan Jepang tuh kita radikalisme juga, merdeka atau mati gitu kan. Coba kalau dulu tidak ada radikalisme, kita tidak akan merdeka gitu kan. Memang selama ini kan Amerika menganggap Islam itu teroris, padahal jauh dari Israel teroris, dicaplok negara Palestina gitu kan. Nah itu bagaimana? Jadi kadang-kadang kita nih memang sebagai pemuda itu harus idealisme. Dan maksudnya tidak bisa dikasih uang, tidak bisa dikasih jabatan, tapi membela rakyat yang benar. Nah mudah-mudahan dengan adanya diskusi masalah dari sini, kita tahu nih di KKB di Papua banyak sudah membunuh rakyat Indonesia. Kenapa dari dua kan tidak bisa dibasmi? Sedangkan kita sendiri yang namanya teroris sudah ditangkap oleh polisi, bisa diadili gitu kan. Tapi kan mungkin ada pihak-pihak dirugikan. Tapi selama ini kan masalah dari itu tidak pernah dibahas gitu. Memang faktor ekonomi, kesenjangan sosial, masa politik juga. Nah, dari diskusi ini kita memahami, apalagi jiwa pemuda ini kan jiwanya berani. Berarti kan berani itu yang benar gitu. Idealis kan. gitu ya Pak ya. Jangan sampai kita ini dijadikan alat politik. Selama ini kan ada sebenarnya alat politik aja untuk melemahkan lawan politik gitu kan. Nah dengan ada diskusi ini kita memahami bahwa kita harus cinta tanah air, harus cinta Pancasila. Jangan sampai Pancasila mau dirubah dengan Ekasila atau Trisila. Itu harga mati juga gitu kan. Ayo suarakan suara bapak-bapak ini ke Indonesia gitu. Itu aja Pak Bang Awan. Terima kasih. kasih. Sharing aja. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita pun juga semakin kritis nih Pak, semakin berkembangnya zaman ya. Iya. Oke, kita terima lagi pendengar, silakan di 0811511140 dan di 051132515562 di belakangnya Abah Rama di Pembangunan. Kami tunggu kembali telepon Anda. Mungkin sambil jalan ada yang mau menanggapi Pak dari apa yang sudah Abah Rama sampaikan. Betul. Kata Abah Rama tadi, kok kenapa konotasinya negatif karena radikalisme tadi? Ya memang radikal ini sebetulnya memang suatu hal yang umum sebenarnya kan. Cuma karena tadi ada oknum yang membawa mengatasnamakan agama tadi, akhirnya jadi jelek. Iya kan? Iya, radikalisme ini kan bisa menyerang siapa saja atau mempengaruhi seseorang karena kondisi yang tidak nyaman. Ia merasa tidak nyaman dengan situasi dan kondisi yang ia rasakan saat ini kan. Nah, seperti tidak nyaman kepada situasi negara atau tidak puas dengan pemerintah. Nah, akhirnya ia mulai mencari ideologi lain atau paham-paham lain, termasuk radikalisme di dalamnya. Nah, karena ketidaktahuan atau karena tidak sadar, akhirnya ia masuk ke dalam ajaran atau paham radikalisme tadi. Nah, itu tadi. Artinya memang radikalisme ini lebih ke politik sebenarnya, bukan ke agama. Tapi karena ada oknum-oknum yang membawa agama. Lalu akhirnya di Indonesia sendiri lebih terkenanya karena agama. Radikalisme agama kan. Padahal kan memang kayak kasus di Papua itu kan sebenarnya politik ya. Bukan masalah ekonomi atau apa, itu sebenarnya masalah politik. Karena ada juga indikasi campur tangan dari negara-negara luar kan seperti itu yang mendorong atau memprovokasi. Nah, ada seperti itulah kita kalau masalah politik kita kurang paham gitu. Kita susah kalau sudah ngomong politik gitu. Ranahnya sudah jauh Pak ya. Iya. Baik, mungkin Pak Dianor bisa dilanjutkan dulu tadi yang dibahas. Kita sambil menunggu penelpon selanjutnya yang bergabung. Baik, jadi yang pertama tadi ada kesiapsiagaan nasional. Yang kedua adalah kontraradikalisasi dan yang ketiganya adalah deradikalisasi.
Jadi kesiapsiagaan nasional itu merupakan kondisi siap siaga. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme, karena tadi kan embrionya tadi merupakan tindakan radikal tadi. Jadi sebelum munculnya tindak pidana terorisme diperlukan kesiapsiagaan melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan. Terus yang kedua, kontraradikalisasi itu merupakan sama suatu proses yang terencana juga, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikalisme ini tadi. Baik, yang deradikalisasinya kita tahan dulu Bapak, ada yang bergabung lagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Hendri Setiawan di Banjarmasin. Silakan Pak Hendri. Ya, begini Pak, saran ya Pak, kembalilah kita giatkan kembali kurikulum PMP Pak, pendidikan melawan Pancasila di sekolah-sekolah dasar sampai sekolah lanjut tingkat atas. Nah, yang itu lebih ini Pak, lebih memahami mereka untuk para generasi milenial kita yang sekarang ini terlalu rentan dengan media sosial. Mereka tidak bisa memilih dan memilah mana yang bagus, mana yang tidak. Yang kedua Pak, ini untuk masalah media sosial yang sudah di-share oleh mereka yang anak-anak muda ini Pak, yang terpapar oleh radikalisme itu kan sulit Pak kalau sudah di-share ke sana kemari. Nanti kalau sudah tersandung hukum, alasan di bawah umur. Nah, bagaimana dengan Kemenkumham untuk sosialisasi ini Pak kepada masyarakat, kepada orang tua maupun siswa juga, bahwa pemahaman ideologi ini sulit Pak. Itu akan terus berkembang selama media sosial itu masih tetap share-share begitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Hendri. Silakan dijawabkan Bapak. Jadi sebenarnya kalau kami dari Kemenkumham sendiri dalam setiap sosialisasi terkait dengan radikalisme itu menekankan ada 3 aspek tadi Mas, yang harus selalu muncul untuk mencegah paham ini tadi. Yang pertama tadi dari pendidikannya, yang kedua dari keluarga, dan ketiganya tadi dari komunitas. Jadi sangat diperlukan sekali peran lembaga pendidikan, termasuk guru dan kurikulumnya, untuk memperkuat wawasan kebangsaan seperti yang Bapak tadi kan, bahwa perlu ada pendidikan Pancasila, perlu ada pendidikan PMP tadi. Dihidupkan lagi ya. Iya, dihidupkan lagi. Jadi itu untuk memunculkan sikap moderat dan toleran antar sesama maupun pada khususnya generasi muda ya Pak. Terus yang kedua itu adalah peran keluarga melalui peran orang tua yang menanamkan cinta kasih sayang kepada generasi muda kita. Jadi menjadikan keluarga itu untuk sesuatu tempat untuk yang terkecil lah, untuk berkonsultasi dan berdiskusi. Terus yang ketiga itu adalah tapi komunitasnya. Jadi melalui peran tokoh masyarakat. Terus habis itu menciptakan lingkungan yang kondusif. Ya, ini yang baru-baru ini kan ada muncul wacana yang mengaktifkan pos kamling itu ya Pak. Iya, yang pos kamling itu ya di setiap masyarakat itu kan salah satunya juga untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak bagus lah, tidak baik di lingkungan kita. Baik. Mungkin yang tadi sudah dijelaskan, ini ada kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi. Kemudian mungkin Bapak bisa dijelaskan tentang deradikalisasinya sendiri? Jadi deradikalisasi tadi sama yang seperti kontra radikalisasi dan kesiapsiagaan tadi. Jadi prosesnya pun terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan. Jadi tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi atau membalikkan paham radikalisme yang mengarah ke teroris tadi. Jadi memberikan pengertian bahwa radikal itu tidak kalau sekarang kan radikal itu arahnya ke negatif. Ya. Sebenarnya radikal itu bukan negatif saja, cuma ada hal-hal positif yang pengertian radikal tadi yang positif lah, bukan ke arah negatif. Kira-kira apa nih Pak upayanya yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme ini tidak masuk dan merambah lebih jauh lagi di masyarakat kita nih? Iya. Jadi tadi saya juga setuju dengan Pak Hendri tadi ya. Kita harusnya dalam kurikulum pendidikan kita ya lebih ditekankan lagi, mungkin kalau perlu dihidupkan lagi yang namanya pendidikan moral Pancasila ya. Saya juga masih ingat
Kalau mungkin seangkatan dengan saya, kalau tahu pasti kalau masuk sekolah itu bukan peloncoan, tapi kita penataran P4 dulu kan. Penataran P4 sampai kalau nggak lulus penataran P4 ya nggak bisa lanjut kan dulu. Seperti itu. Mungkin anak-anak zaman dulu tahu lah, angkatan tahun 80-an, 90-an masih ada kan. Mungkin sekarang kalau perlu ya dihidupkan lagi nilai-nilai Pancasila itu. Bahkan kan dengan momentum adanya peringatan hari lahir Pancasila itu sebenarnya bisa menumbuhkan, bukan cuma sekedar seremonial peringatan, tapi nilai-nilai Pancasila itu tidak kita amalkan seperti itu. Nah, itu saya setuju Pak Hendri, betul Pak. Artinya upaya itu salah satu upaya ya. Artinya dengan memperkenalkan ilmu pengetahuan itu dengan baik dan benar. Tidak cuma ilmu umum tapi juga ilmu agama. Jangan setengah-setengah tadi pemahaman agama. Jadi harus seimbang juga. Harus seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama sehingga ada tercipta itu kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri seseorang. Nah, kemudian juga selain memperkenalkan ilmu pemahaman juga tadi, kemudian meminimalisir kesenjangan sosial. Karena tadi faktor ekonomi tadi juga merupakan faktor yang bisa menyulut tumbuhnya radikalisme tadi kan, ada janji-janji finansial seperti itu kan. Kemudian ya menjaga persatuan kesatuan, mendukung ya kita ciptakanlah suasana damai. Kemudian di dalam masyarakat tadi, komunitas tadi kita harus aktif juga ya. Kalau memang poskamling atau siskamling tadi kita giatkan lagi kan, itu untuk menangkal kan. Artinya bukan cuman meminimalisir tindak pidana kan, kriminalitas, tapi juga munculnya paham-paham kan. Masyarakat kita ini mudah sekali dirasuki ya dengan bumbu-bumbu agama tadi. Artinya kalau cuma dengan modal jubah dan berjanggut, bersorban gitu, wah dianggap ahli agama. Padahal kan mungkin siapa tahu motifnya beda kan, bukan orang ahli, tapi cuma menyamar kan. Baik, penelpon terakhir Pak kita terima dulu. Selamat pagi. Putus pendengar, silakan mungkin yang kembali ingin bergabung ya di 410562 karena waktu kita sangat sedikit sekali. Yang ingin bergabung langsung saja pendengar karena kita sudah di ujung perjumpaan. Terakhir nih Pak yang saya mau tanyakan nih, apa peran Kemenkumham dalam pemberantasan radikalisme di Indonesia sendiri Pak? Peran aktifnya seperti apa? Iya, kita Kementerian Hukum dan HAM melalui fungsional penyuluh hukum ya, berupaya kita melakukan sosialisasi ini tidak cuman kita preventif, tindakan preventif, artinya kita masuk ke sekolah-sekolah kalangan remaja, anak muda, itu kita masukin dengan sosialisasi radikalisme dan pencegahan terorisme tadi kan. Jadi salah satu upaya seperti itu. Kemudian kalau kebijakan di pusat ya artinya para seperti ya tadi ya upayanya kan juga tadi dengan deradikalisasi tadi kan, kontraradikalisasi itu salah satu upaya juga. Artinya Kementerian Hukum dan HAM juga turut berupaya, artinya berpartisipasi dalam upaya pencegahan radikalisasi ini. Baik. Penelpon terakhir Bapak kita terima. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Iya, Pak Ahmad Uya silakan singkat saja. Iya. Ini tentang masalah radikalisme ya. Iya. Ya, tentang orang istilahnya garis keras seperti itu ya. Jadi seperti ini saja Pak, kalau ini kita belum pernah juga ketemu dengan radikalisme, cuma saran Ahmad Uya kita lebih ke sebab akibatnya seperti itu. Mungkin saja kita cari seperti itu. Mungkin saja karena ketimpangan seperti itu. Ketimpangan dalam artian seperti apa nih? Kenapa Mas? Ketimpangan dalam artian seperti apa? Arti ketimpangan itu seperti ini, hal yang istilahnya seharusnya arti ketimpangan itu tidak sesuai dengan peraturan seperti itu. Karena ini kan orang yang menjadi radikal itu kan orangnya dari lingkungan masyarakat daerah-daerah seperti itu. Daerah-daerah apa? Mohon maaf terputus. Kenapa Mas? Daerah-daerah apa? Mohon maaf tadi terputus. Maksud saya orang yang menjadi radikal itu kan dari masyarakat juga, dari masyarakat, golongan masyarakat juga, bukan dari orang luar seperti itu. Mungkin saja karena adanya ketimpangan seperti itu Mas. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bisa dipahami Bapak? Iya, betul Pak Ahmad. Iya tadi ya, memang seperti ya kita sudah jelaskan tadi juga ya, karena itu sebabnya juga kan, karena adanya kesenjangan sosial kan gitu, ada ketimpangan. Jadi
adanya kesenjangan sosial, akhirnya muncul janji-janji tadi kan dari pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tadi. Jadi bisa memunculkan pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Jadi agar kedua hal tersebut itu terjadi, maka kesenjangan sosial itu harus diminimalisir. Jadi apabila tingkat pemahaman radikalisme dan terorisme ini tidak ingin terjadi pada suatu negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ya pemerintah harus mampu merangkul pihak-pihak yang berperan di sini. Artinya terutama media ya. Jadi media ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa, dan pemerintah juga harusnya bisa mengayomi kan, memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya dengan sebagai pengendali pemerintahan kan. Nah, jadi masyarakat kalau sudah ada kepercayaan kepada pemerintahnya, mereka jelas akan selalu mendukung dan mendukung kepada setiap program pemerintah, ya itu salah satunya. Berarti harus bersinergi dengan baik harus antara pemerintah dan masyarakat ya? Dengan baik antara semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun semua pihak yang terkait di sini. Ini kan Pak, kalau bibit dari radikalisme ini sendiri kan memang lahir karena adanya intoleransi. Iya. Apakah di Indonesia seperti itu nih Pak masyarakatnya? Sebenarnya kan masyarakat kita ini tidak menyukai ya adanya perpisahan. Cuma ya karena ada oknum-oknum tadi yang memperkeruh suasana. Akhirnya ya ada yang terikut-ikut terkait terpengaruh seperti itu ya, karena mungkin situasinya tadi kan kondisi seseorang kan berbeda tiap-tiap orang. Dengan banyak faktor yang tadi akhirnya gampang terpengaruh dengan sesuatu yang baik. Ini mohon maaf kalau istilah di media itu kan bad news is good news seperti itu. Akhirnya itu yang dipakai oleh orang-orang yang oknum-oknum yang menyebarkan paham radikalisme ini. Baik. Pak Yuli, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak Dianur dan juga Pak Tulus sudah memberikan banyak informasi untuk masyarakat. Mudah-mudahan kita juga bisa lebih berperan aktif dalam pencegahan dan juga pemberantasan radikalisme di Indonesia ya. Kalau Banjarmasin aman ya Pak ya? Aman, insya Allah aman ya. Iya. Baik, nanti kami undang lagi Bapak untuk ngobrol-ngobrol membahas tema lainnya lagi. Pendengar, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda dan kami pamit, selamat pagi.